Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ansori, nomor induk mahasiswa 0487422282. Berikut saya akan mengerjakan tugas 2 untuk visualisasi analisis dan visualisasi data. Berikut sudah diberikan pertanyaan seperti ini, sudah kita note, ini sudah saya berikan jawaban. Di pertama-tama kita akan mendownload ini. Ini sudah saya taruh di dokumen download. Jadi di sini ada di sini datanya. Tuh, ya ada data ini udah ada. Lalu dari download kita akan masukkan di ini. Nah, seperti ini. Ini perintahnya. Langsung kita enter. Oke, seperti ini. Ini udah ada data, baru kita tampilkan datanya itu berupa data tugasnya itu ini. Nah, seperti ini, data awal. Awalnya seperti ini. Nah, di sini nih. Nah, ini data tugasnya, data tugas 2. Belum kita kalikan, lalu kita kalikan dengan 10.000 sesuai perintah ini pada kolom pendapatan. Nah, ini kita ada dolar pendapatan. Jadi hanya yang bagian pendapatan aja yang dikalikan 10.000. Kita run, oke. Kita lihat tugasnya. Nah, udah berubah. Kalau awal tadi ini ada, nah ini ada di ke atas dulu ya. Ini ada 3 koma, ini udah mundur 3 angka, nah 36264. Jadi mundur, udah mundur dikalikan 10.000. Selanjutnya untuk penginstalan paket ini sudah kita lakukan. Di sini sudah package-nya udah ada. Nah, ini dplyr, gbplot, webur, ada semua. Langsung menuju pertanyaan. Gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terkait terikat terhubung dengan normal atau tidak. Ini kita bikin dulu sebagai data frame. Oke, data frame. Kita gigi plotnya. Kita plot. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita jelaskan tentang histogram tersebut, bahwa histogram tersebut adalah menunjukkan distribusi data kebagian dengan sumbu X yang mewakili kebagian dan sumbu Y mewakili frekuensi kemunculan. Bagian ini kan seringnya bagian ini harusnya tadi untuk pendapatan. Jadi pendapatan itu semakin banyak pendapatan naik, kebagiannya juga akan naik. Jadi sebelumnya seperti itu. Jadi distribusi ini normal, tidak membentuk pola simetris. Jadi sepertinya seperti di nomor ini jadi kurang ini karena tidak simetris ini. Kemudian data ini tidak normal, kemudian mendekati uniform atau acak. Jadi ini dari acak orang ini kadang ada yang bahagia mungkin bukan karena pendapatan ini kan yang di 4 ini di 39 mungkin ini sampai 5 ini dia bahagia. Jadi tidak ada uniform. Jadi secara acak nggak simetris. Dapat disimpulkan bahwa histologi diagram tidak menyerupai kurva lonceng yang simetris sehingga distribusi kebagian kemungkinan tidak normal. Jadi tidak normal seperti itu. Selanjutnya gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat bebas memiliki hubungan linear. Kita lanjutkan untuk ceknya. Gunakan ini. Kita gunakan plotnya. Sepertinya semakin naik. Jadi pendapatan meningkat, kebahagiaannya juga meningkat. Kita implementasikan hasil grafik tersebut. Jadi pada scatter plot antara pendapatan dan kebahagiaan pada gambar di atas itu adalah lihat titik-titik membentuk pola yang cenderung naik dari kiri ke kanan, dari kiri bawah kan, jadi meningkat, menanjak. Ini jadi menunjukkan adanya hubungan linear positif antara kedua variabel. Artinya ketika tingkat kebahagiaan meningkat, ketika pendapatan meningkat, itunya juga meningkat, cenderung meningkat untuk
kebahagiaan juga meningkat. Jadi ada hubungan linear. Lanjut ke C adalah regresi linear. Kita lakukan regresi linear dengan modelnya. Kita lihat modelnya seperti ini. Jadi ini eh, hasil regresinya yaitu eh, interceptnya kosanta ini, intercept. Nah ini konstantanya ini adalah di 91927. Ini meningkat menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaan bernilai 0. Jadi awalnya itu 0. Maka pendapatan juga ada yang diharapkan berada di sekitar 9. Ada di sini. Itu. Walaupun dalam arti nilai kebahagiaan 0 jarang terjadi. Nggak ada kebahagiaan 0 itu jarang. Nggak ada orang nggak bahagia. Pasti ada bahagianya. Dan koefisien kebahagiaan 10, 0, 4, 2 ini. Dari nilai 10 sini. Ini bermakna setiap kenaikan satu kesatuan, kenaikan kebahagiaan akan meningkat pendapatan sekitar 10,460. Tanda ini tanda positif pada kebahagiaan menunjukkan hubungan positif antara kedua variabel. Semakin tinggi kebahagiaan, semakin besar pendapatan. Semakin besar pendapatan, kebahagiaan juga akan semakin tinggi. Selanjutnya kita gunakan plot nama variabel. Ini variabelnya kita namanya tadi model. Kita plot modelnya. Kita enter lagi. Nah, seperti ini ada liuk-liuknya ini. Nah, ini ada liuk-liuknya. Liuk-liuk ini di pola sebaran seperti ini menunjukkan bahwa asumsi linearitas dan homoskedastisitasnya model cenderung terpenuhi. Jadi ini kebahagiaan dan antara kebahagiaan dan pendapatan itu terpenuhi ini. Ada melengkung ini. Tapi artinya hubungan antara variabel kebahagiaan dan pendapatan memang bersifat linear dan sebaran kesalahan relatif konstan di seluruh rentang nilai prediksi. Seperti itu sudah saya tuliskan di sini semua. Selanjutnya yang E adalah untuk menampilkan plot point tadi kita gambarkan semua. Ini akhir jawaban E. Ini naik tadi residu naik. Ini kita namai. Nah ini kita menambahkan plot pada poin dari ini titik-titik ini, terus garis linearnya ini naik semakin tinggi pendapatan semakin bertambah, kebahagiaannya juga semakin tinggi. Persamaan garis linear G omni ini ada di mana tuh? Nah ini using formula Y koefisien X antara pendapatan dan kebahagiaan. Judulnya Y ini adalah kebahagiaan, terus X-nya adalah pendapatan. Demikian dari saya, mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon koreksinya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.